Halo, assalamualaikum. Lo belum belum semua ta? Yang lain kayaknya masih buka bersama. Buka bersama. Lucu sekali lu buka bersama. Lagi mencoba mengerjakan tugas metrik. Wah, gampang gak mas? Masih gampang sih, karena ini cuman apa ya, butuh ketelitian kalau saya bilang. Iya sih. Aku juga Soalnya kurang. apa ya, Aku salah satu kurang teliti kadang doang. keder juga sih. Keder ya. Iya, kadang keder. Ya, jadi harus diperiksa berkali-kali kan intinya begitu. Aku aja udah aku Kalau tes keder dua tuh kali. kadang suka menyepelekan tuh, tahu-tahu malah keder sendiri. Ya gitu deh. Yang penting dikerjain mas daripada ditumpuk. Kalau udah ditumpuk Kantor tugas tuh sudah ada banyak. yang fresh graduate, makanya kemarin saya punya tuh saya suruh koreksi. Ah. Sampai salah berarti sama rasa teman saya bilang. Ada dua yang salah kemarin sih dibilang, makanya dia diperbaiki. Harus diperbaiki. Nomor berapa ya? Nomor 2C atau dua berapa ya kemarin yang sebenarnya salah itu? Makanya sama temen disuruh perbaiki sebelum tak Hmm, update ke grup. itu Muhammad Firdaus tadi siapa itu? Gambarnya ya gitu Wah, dah ini Mas. orang nyasar atau gimana sih? Kok bisa orang nyasar ya? Ah, makanya itu. Udah keluar lagi dia. Kaget aku tadi. Jadi dia keluar lagi tuh. Mm-mm. Di Sevilla gimana? Nilainya udah ada yang keluar belum ya? Siapanya kok nggak keluar-keluar nilainya? Kan belum di ACC itu kan mata pelajarannya yang diajukan. Enggak, yang semester ganjil. Oh, belum lah. Kan ini kan baru ini, baru ganti. Sapunya tuh nilai yang keluar tuh nilai yang itu. Apa ya? Nilai apa sih? Konversi. Konven konversi. Oh, keseluruhan Konversi. ya? Aku juga belum kelihatan tuh tadi dibuka itunya udah pada bisa dibuka ya. Udah, kalau udah Simaknya bisa masuk apa? sih. Marina salah masuknya tuh, harusnya masuk SIM akademik itu. Simak akademik ya. Iya. Tapi tadi dibilang katanya pengajuan. Masuk pengajuan tapi nggak ada ya Bukan yang kayak bukan yang MBBKM, tapi masuk yang SIM akademik. simak akademik ya. Aku tadi Iya. makanya loh, tapi aku belum nyoba lagi tadi udah sibuk sama kerjaan lagi jadi belum ngerti. Dasar nggak repot. Selamat malam, Bu Susi. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Malam Ibu. Saya dari handphone mau pindah ke Assalamualaikum. laptop ya. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik Kabarnya Ibu. baik, Bu. Cuman kurang tidur, Bu. Sama nih, Istirahat ya. saya juga Ada yang apa dari tadi itu agak ini ya, apa entah masuk angin atau apa kayak buang-buang air gitu, makanya aduh ini. oh iya Mas Alin tuh Ibu. Heeh, makanya harus akhir-akhir itu emang harus dijaga banget makanannya karena kan mungkin di awal-awal kurang ini ya, kurang Iya, ngejaga. Di iya, awal-awal kurang betul. ngejaga, makanya teman-teman harus jaga kesehatan biar sampai tuntas tetap sehat. Pada pulang kampung kan, pulang kampung nggak Ibu izin, tahu-tahu Bu. semua. Nanti minggu depan kalau misalnya saya nggak bisa ikut Zoom, berarti saya izin, Bu ya. Karena nanti rencana saya tanggal 26 itu saya mau mudik. C, mau di ke Jogja ya? Iya, Asik, nanti kan dari sini mudik. tanggal 26, nanti bermalamnya di Timika 1 malam.
tanggal 27-nya baru berangkat lagi ke Jogja. Hmm, kayaknya saya juga nggak tahu ya lihat kondisi ada kelas atau enggak. Kalau libur itu kan mulai kemarin itu libur itu kalau nggak salah mulai tanggal 28 ya. Berarti kan 27 masih kerja. Tapi kalau untuk mahasiswa sama dosen nanti saya infokan kembali kemarin Mbak Dika itu share dari HRD itu gitu ya. Nanti saya cek lagi deh. Kalau kampus lain itu kan hari Senin tuh mulai pada libur. Kalau anak sekolah kan dari besok kan terakhir mereka. Kalau anak sekolah kan terakhir besok. Kalau kampus itu Senin itu mereka udah pada libur. Nah makanya nggak tahu nih eh, teman-teman karena gak kuliah online. Maksudnya kalau orang kampus lain kan offline ya. Kalau teman-teman karena online nggak tahu nih lihat eh, dikondisikannya apakah terakhir hari Rabu gitu. Nggak apa-apa kalau nanti nggak bisa hadir. Mas Abadi, jangan lupa bawa oleh-oleh dari Papuanya ya ke Timika. Gula merah, Bu, bagus tuh. Iya, dulu saya pernah dikasih tuh minyak merah. Itu suruh diminum. Katanya ini Bu Susi bagus. Masya Allah pas saya mau minum, aduh nggak kuat, nggak kuat, nggak kuat. Saya pakai minyak oles aja deh. Banyak banget tuh waktu langsung dari Papua asli karena ini yang buatnya emang, maksud bukan beli tapi emang asli yang buatnya orang saudara atau temennya gitu yang buat. Gitu, Mas Abadi, ciri khas di sana itu apa, Mas Abadi? Kalau di sini sebetulnya ciri khasnya tuh tas noken, Bu. Oh, tas apa? Tas Yang noken, Bu. yang rajutan itu ya? Iya. Oh, Oh iya benar, itu apa namanya? kalau eh kalau teman saya waktu itu saya udah pindah ke laptop, saya left dari itu ya, dari apa handphone ya. Waktu itu teman saya malahan bawa roti apa sih namanya? Oh, abon, Yang Bu ya? Abon gulung ya? itu sampai saya dikasih sedus itu gulung. Emang iya ya, Papua itu ya Iya, ciri itu asli khasnya. dari Manokwari, Bu, dari Jayapura. Oh, Iya, eh ciri khasnya saya. dari Jayapura itu, Bu. Oh gitu. Iya makanya kan ini ciri khasnya Papua itu emang enak banget sih. Itu mungkin kalau Mas Abadi ini cocok buat keluarganya tuh di Jogja. Gitu ya. Eh, oke, saya udah pindah ke laptop nih. Yang join baru berapa? 9 orang. Eh, suara saya keluar nggak sih? Kedengeran nggak sih teman-teman? Jelas, Bu. Oke, jelas soalnya takutnya saya clear. takutnya headsetnya soalnya sekarang saya kalau di rumah kan suka banyak anak-anak main jadi harus pakai headset kalau enggak berisik. Tuh. Oke, teman-teman, sebentar ya. Kita mulai ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam semuanya. Kita mulai pertemuan ini pertemuan kedua. Tapi alhamdulillah dengan ada pertemuan kedua saya bisa langsung ngasih tugas ya. Bisa langsung ngasih tugas yang secara personal tugasnya. Jadi di sini teman-teman harus mempresentasikan apa yang kemarin saya tugaskan materinya yang berkaitan dengan isu problem solving yang terjadi di masing-masing personal atau masing-masing job desk ataupun misalkan ruang lingkup kerjaannya gitu. Nah, teman-teman kan di situ harus istilah di sini membuat storytelling lah, tapi storytelling yang berkaitan dengan studi kasus, problem solving gitu. Nah, di sini kan teman-teman pasti masing-masing berbeda-beda dengan studi kasusnya, maka kita di sini perlu belajar apa namanya belajar dari masing-masing referensi teman-temannya gitu. Nah, maksudnya kan teman-temannya itu kan pasti berbeda-beda ya memberikan apa namanya
memberikan narasi atau job desk-nya. Bentar, saya ini udah stabil belum ya signalnya? Kadang saya nungguin stabil baru bisa on cam gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman referensinya nanti kan kalau berbeda-beda maka kita bisa belajar dari masing-masing gitu ya. Kalau misalkan kerja kelompok itu nggak indah rasanya kalau teori organisasi umum itu. Mungkin nanti kerja ke tugas kelompoknya itu ke nextnya gitu, next tugasnya. Tapi kali ini kita belajar dari masing-masing personality dulu. Kenapa? Karena agar mendapatkan banyak referensi itu bisa menjadi bahan studi kasus kita. Tetapi bukan untuk di eh, apa namanya untuk di blow up atau untuk di kalau bahasa kita mah ada studi kasus si A nanti buat di ini bukan ya, tapi ini untuk bahan pembelajaran gitu. Makanya kita teknisnya langsung. Oke, mari kita random. Jadi saya nggak menentukan si A si B. Jadi di sini harusnya sih saya pakai aplikasi ya yang tring gitu, yang kalau kayak saya lagi lagi ikut seminar atau ikut workshop itu kadang suka ada ayo siapa yang duluan muncul gitu. Kayaknya harus saya siapkan dulu kalau next untuk ke depan-depannya ini saya belum siapkan apa namanya untuk random atau kocokan online-nya atau digitalnya gitu. Jadi sekarang mungkin saya randomnya ke yang pertama siap nggak siap harus siap ya. Siap nggak siap harus siap gitu. Kemarin itu kalau yang reguler pagi, maksudnya yang reguler pagi itu kemarin per kelompok karena mereka harus punya second opinion karena kan belum pada kerja ya gitu teman-teman. Tapi kalau yang khusus kelas malam itu ya betul bisa pakai spinner atau pakai, tapi karena ini ada yang kelompok ya, tapi yang nggak usah pakai spinner jadi ini aja apa namanya langsung aja karena kan kemarin itu Jaskia sama Mas Eben sama Rahmat tuh satu kelompok, terus Mutiara itu satu kelompok sama Putra, Sony itu sama Putri. Nah ini mana belum ada nih. Nah saya mau secara personal sama kelompok juga gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, sekarang saya kasih kesempatan untuk Mas Abadi, supaya Mas Abadi udah tuntas tugasnya. Kalaupun minggu depan izin, tidak ada apa namanya tanggung jawab tugas ke saya minimal untuk sesi pertama udah selesai tugasnya. Mas Abadi silahkan waktunya pemaparan. Semoga ya bisa menjadi bahan referensi untuk teman-temannya. Oke, siap Ibu. Saya coba share screen dulu Bu ya, karena ini dari Oke. HP, jadi saya menggunakan PDF Ibu. Ya udah nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau tugasnya belum maksimal, harap dimaklum Ibu ya. Nggak apa-apa kan di sini saya tidak mencari yang sempurna, celah. Nggak ada yang sempurna. Justru yang tidak sempurna itu yang indah gitu. Sabar di mana tadi ya? Cari biasanya di dokumennya, disimpannya di mana, terus di-share gitu. Udah bisa sih sekarang kalau di handphone juga. Ya penting di handphone itu harus JPEG atau PDF ya teman-teman. Nggak boleh PPT. PPT itu biasanya kalau saya sih sendiri nggak bisa. Biasa harus di PDF-in atau di JPEG-in baru bisa. Sebentar Bu ya. Kok jadi bingung. Oh, dokumen salah buka. Iya, dokumen dia. Izin Bu, sudah kelihatan belum Bu ya? Sudah ini covernya ya, baru covernya aja. Iya Ibu. Apakah sudah bisa dimulai Bu? Oke, silahkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Izinkan saya Abadi Setiawan membawakan tugas yang berjudul Kinerja Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Asmat. Pertama, pendahuluan. Pemerintahan adalah latar belakangnya. Pemerintahan adalah suatu organisasi yang diberikan kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Lembaga pemerintahan dibentuk umumnya untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat luas
dan sebagai organisasi internal dalam pemerintahan mempunyai tujuan bukan mencari semata-mata untuk menyediakan layanan dan kemampuan mengingat layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan, dan keimanan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah dan DPRK. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRK merupakan hubungan yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Pemerintah daerah dan DPRK sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah dan melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. Maka di sini penulis menganalisa kinerja pada bagian pemerintahan Setda Kabupaten Asmat tahun 2024 supaya mengetahui permasalahan dan solusi yang ada pada bagian pemerintahan. Selanjutnya ini adalah struktur organisasi pada bagian pemerintahan yang dimana ada bupati dan wakil bupati, sekretaris daerah. Sekretaris daerah ini diturunkan lagi, yaitu asisten satu bidang pemerintahan. Dari asisten satu bidang pemerintahan diturunkan lagi di kepala bagian pemerintahan. Di kepala bagian pemerintahan diturunkan menjadi 3 sub bagian, yaitu kepala sub bagian administrasi pemerintahan, kepala sub bagian otonomi daerah, dan yang terakhir kepala sub bagian administrasi kewilayahan. Selanjutnya yaitu uraian tugas pada bagian pemerintahan sekretariat daerah Kabupaten Asmat. Mungkin di sini saya tidak membacanya full karena mengingat waktu, yaitu saya akan membaca sekilas saja. Yang pertama, kepala bagian itu mempunyai tupoksi, salah satunya menyusun rencana program, rencana kerja pada bagian pemerintahan, melakukan konsultasi kepada asisten sekretaris daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dan sekretaris daerah sebagai perangkat berkaitan dan penyelenggaraan program dan kegiatan lingkup bagian pemerintahan. Selanjutnya, menyiapkan bahan rangka penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah, RT/RW, rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Mungkin nanti dari teman-teman apabila ingin membaca lebih detail, bisa saya share di grup, karena ini kalau saya baca satu-satu sepertinya waktunya tidak memungkinkan. Selanjutnya, yaitu tupoksi kepala sub administrasi pemerintahan, yang salah satunya adalah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program dan kegiatan lingkup sub bagian administrasi pemerintahan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA dan dokumen pelaksanaan anggaran perubahan. Membuat pelaksanaan perjanjian kinerja berdasarkan program kegiatan lingkup sub bagian administrasi pemerintahan sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran perubahan. Yang selanjutnya, menyiapkan penyusunan laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau yang dikenal dengan SAKIP Kabupaten, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD, atau lebih yang dikenal juga LPPD itu rapotnya bupati. Yang selanjutnya, laporan keuangan pemerintah daerah LKPD, laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepala daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala daerah. Yang selanjutnya, kepala subbagian otonomi daerah melakukan pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada distrik atau yang dikenal kalau di Jawa kecamatan. Melakukan evaluasi terhadap penyusunan SAKIP distrik dan kelurahan dengan melibatkan bagian organisasi dan inspektorat. Saya tidak membacakan semua untuk tupoksi karena mengingat waktu. Terus selanjutnya, kepala subbagian administrasi kewilayahan
yaitu dengan tupoksi menyelenggarakan pengkajian dan perumusan aspek yuridis rancangan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan administrasi kewilayahan. Lebih tepatnya kalau kepala subbagian administrasi kewilayahan itu tupoksi yang simpel atau enaknya itu mengenai batas wilayah. Jadi setiap daerah itu mempunyai batas wilayah, nah itu ditangani langsung oleh kepala subbagian administrasi kewilayahan. Yang selanjutnya ini analisis internal dan eksternal di bagian pemerintahan. Yang pertama, internal. Internal ini yang pertama adalah struktur organisasi, yang dimana analisis struktur organisasi pemerintah termasuk hubungan di antaranya departemen dan lembaga. Yang kedua, sumber daya. Analisis sumber daya yang dimiliki pemerintah seperti anggaran, SDM, dan infrastruktur. Yang ketiga, proses kerja. Analisis proses kerja pemerintahan termasuk alur kerja, prosedur, dan sistem. Keempat, kultur organisasi. Analisis kultur organisasi pemerintahan termasuk nilai-nilai dan norma-norma dan perilaku. Dengan tujuan analisis internal adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan internal pemerintahan. Yang ketiga, mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Selanjutnya, analisis dari eksternal, yaitu lingkungan politik. Analisis lingkungan politik termasuk hubungan dengan partai politik, lembaga legislatif, dan masyarakat. Lingkungan ekonomi. Analisis lingkungan ekonomi termasuk kondisi ekonomi nasional dan internasional. Yang ketiga, lingkungan sosial. Analisis lingkungan sosial termasuk kondisi sosial masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Yang keempat, teknologi dan globalisasi. Analisis dampak teknologi dan globalisasi terhadap kinerja pemerintahan dengan tujuan analisis eksternal pemerintahan adalah satu, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal yang mempengaruhi kinerja pemerintahan. Yang terakhir, mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan menghadapi lingkungan eksternal yang dinamis. Nah, di sini saya menyebutkan problem solving yang pernah terjadi pada bagian pemerintahan. Salah satunya adalah mengenai masalah korupsi. Permasalahan yang sering hampir bahkan setiap ganti pimpinan pasti terjadi, yaitu korupsi. Kenapa sering terjadi korupsi pada bagian pemerintahan? Karena banyak faktor dan kurangnya pengawasan. Berikut ini beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya transparansi. Artinya, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, kurangnya akuntabilitas. Maksudnya, kurang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan proses pengambilan keputusan. Yang keempat, kurangnya partisipasi masyarakat, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan keuangan negara. Dengan sering terjadinya korupsi, maka akan menimbulkan dampak, yaitu satu, kerugian negara. Yang kedua, kehilangan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, pengaruh negatif terhadap ekonomi. Yang keempat, pengaruh negatif terhadap kualitas hidup. Oleh sebab itu, saya mengambil langkah-langkah strategis yang dimana harus yang pertama itu meningkatkan transparansi, yang kedua membuat sistem pengawasan, yang ketiga meningkatkan akuntabilitas, yang keempat membuat kebijakan anti korupsi, yang kelima meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain langkah-langkah strategis yang saya ambil, ada beberapa langkah-langkah operasional yang saya ambil, yaitu membuat unit anti korupsi menggunakan teknologi yang lebih modern supaya semuanya bisa tercover oleh sistem. Yang keempat, meningkatkan kapasitas aparatur atau boleh dibilang meningkatkan SDM supaya yang SDM-nya ini benar-benar menghindari dari yang namanya korupsi. Yang keempat, membuat sistem pelaporan. Yang kelima, meningkatkan kerjasama internasional. Selanjutnya ada langkah-langkah preventif, yaitu meningkatkan pendidikan, membuat kebijakan pencegahan, meningkatkan kesadaran aparatur, membuat sistem pengawasan internal, dan yang terakhir meningkatkan partisipasi masyarakat. Mungkin demikian atas
presentasi yang saya bisa bawakan pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu dosen. Terima kasih. Oke, Aplaus ya. Menarik nih. Bagus buat Mas Abadi. Cukup panjang kali lebar ya. Ininya apa namanya? Studi kasusnya ini yang berkaitan dengan aparatur ya, aparatur pemerintahan atau yang berkaitan dengan ruang publik. Kalau dibilangnya itu kalau aparatur itu birokrasi atau ruang publik ya. Karena kalau perusahaan kan korporat kan berbeda gitu ya, maksudnya punya SOP sama punya peraturan tersendiri. Kalau birokrasi atau ruang publik itu ruang publik kok ruang rubrik ruang publik itu ya emang betul harus ada transparansi. Mungkin ini ya apa namanya Mas Abadi dibuat apa kesimpulan flowchartnya yang kemarin saya sampaikan, eh, problemnya apa, terus solvingnya juga misalkan apa, terus yang terlibat itu siapa saja resource atau resourcingnya atau SDM-nya itu siapa di situ yang terlibat. Mungkin di situ sih Mas Abadi belum ada, belum muncul ya, belum muncul itunya. Mungkin boleh dibuat di apa untuk kesimpulannya. Jadi misalkan contohnya problemnya yang berkaitan dengan manipulasi data atau korupsi itu kan termasuk ya, manipulasi data atau korupsi, tidak adanya transparansi di bidang administrasi ataupun keuangan gitu. Terus di situ misalkan yang terlibat itu divisinya biasanya divisi apa saja, flowchartnya, terus solvingnya itu apa? Solvingnya mungkin di situ harus ada audit internal yang transparansi, terus harus ada penambahan sumber daya manusia yang terlibat di apa di divisi tersebut. Terus di situ ada harus apa namanya harus ada legalisasi ataupun birokrasi yang emang jelas sesuai aturan yang berlaku gitu. Mungkin itu ya Mas Abadi. Siap, Ibu. Berarti izin, Ibu. Nanti saya tinggal tambahkan kesimpulan saja, Bu, ya. Tapi nanti dibuat pelocat-pelocatnya biar ngebacanya tuh lebih mudah gitu. Udah, Siap-siap, Ibu. maaf, maaf. Hidung saya agak-agak mampet nih. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Ini untuk yang berkaitan ruang publik. Nanti mungkin kita akan bahasnya nanti aja. Terima kasih untuk Mas Abadi. Nanti teman-teman bisa, atau ada teman-teman ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan satu orang. Selebihnya saya nanti akan lanjut ke yang lain. Oke, cukup ya. Oke, kalau cukup berarti terima kasih Mas Abadi. Di sini sudah ada pemaparan, tapi saya udah punya catatan-catatan ya. Sudah punya catatan yang akan nanti kita bahas ketika next ke teori berikutnya gitu. Saya compare dulu dengan studi kasus yang lainnya gitu ya. Boleh ya, izin ya Mas Abadi, silahkan boleh di stop share-nya. Siap, Bu. Mungkin Mas Abadi sambil apa namanya sambil oh nggak pakai laptop ya, sambil menyimak bisa sambil direvisi itu jadi nanti bisa langsung dapat itunya apa jawabannya. Oke, sekarang Siap, Bu. saya mau ke studi kasus yang berkaitan dengan tugas kelompok. Di sini ada Mas Sony sama Mbak Putri. Siap ya, silakan Mbak Putri atau Mas Sony dipresentasikan yang berdasarkan dengan studi kasusnya yang ditemukan di lapangan, problemnya apa, solvingnya apa, silakan dipresentasikan. Siap Ibu, apa Fatih, tolong share screen dong. Gak ngerti aku share screen. Nah, nanti mulai belajar ya, apalagi kita kan uh, mahasiswa IT nih. Ya, Eh, Nanti sambil belajar ya kalau pas lagi reguler ya. nih. Oke, silahkan, dipersilahkan ya waktunya. Ya.
Terima kasih untuk Bu Susi dan teman-teman. Ini tugas presentasi saya, problem solving by Putri Vanessa dan Sony Dwi. Lanjut, Pati. Identifikasi masalah. Di Hotel Borobudur berikut beberapa hal identifikasi masalah ialah yaitu seringnya menemukan barang tamu yang tertinggal di kamar hotel. Lanjut. Pihak yang terlibat dalam masalah internal. 1. HRD, 2. Super area, 3. Housekeeping. Lanjut. Solusi dan tindakan yang dilakukan. Identifikasi dan catat barang yang tertinggal. Contoh, barangnya berupa 1 buah handphone iPhone 15. Hubungi tamu dengan cepat agar tamu tidak cepat-cepat meninggalkan lobi hotel. Hubungi pihak super area divisi housekeeping untuk memberitahu ada lost and found. Lost and found itu adalah barang tamu yang tertinggal. Lanjut, Fatih. Izin Sony untuk membaca. Resource yang didapat bila mana barang tamu tersebut sudah 6 bulan tidak ada yang dimiliki dari pihak manajer dan super area divisi housekeeping memberi reward kepada housekeeping yang bertanggung jawab berupa bonus. Pihak yang terlibat dalam eksternal yaitu customer atau tamu. Terima kasih. Sudah, Ibu. Cukup sekian dari kelompok saya dan Sony. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Coba maaf, share screen-nya jangan di stop dulu deh. Oke, bentar ya. Nah, Oke, terima kasih untuk kelompoknya Putri dan Sony yang berkaitan dengan ini bahasanya banyak yang tipu, banyak ya. Udah gitu catatan mungkin dari saya ya untuk kelompok Mbak Putri sama Mas Sony di sini biar Putri sama Sony itu mulai belajar juga untuk mengidentifikasi permasalahan secara visualisasi dan secara digitalisasi dan secara ini writing ya, copywriting. Karena kita kan di sini harus belajar semua aspek, jadi bukan hanya sebagai kita harus mulai belajar dari segalanya karena orang digital. Yang pertama, pembuatan presentasinya, nilai dari saya ini harus diperbaiki banget. Karena kenapa? Pertama, hindari yang berkaitan dengan presentasi huruf kapital semua. Itu ya teman-teman, jadi perhatikan kalau buat presentasi, hindari yang namanya huruf kapital semua. Kenapa? Karena huruf kapital itu kayak menegaskan gitu. Contohnya kayak menegaskan itu, kalau kayak kita itu kayak gerak siap gitu. Kalau kalau ucapan gitu kayak gerak siap. Nah itu huruf kapital itu yang kayak huruf kapital itu adalah untuk identifikasi subjudul, untuk apa namanya? Untuk subjud ya, untuk cover, subjudul, untuk terus yang menandakan bahwa itu ibaratkan yang harus di highlight atau yang harus di underline gitu, itu bisa gitu. Nah itu harus diperhatikan ya. Saya dari awal sampai akhir itu banyak masuk, bukan banyak, hampir semuanya huruf kapital gitu. Jadi kita nggak bisa lihat mana subjudul, mana yang eh, bukan subjudul. Itu yang pertama. Terus yang keduanya,
dari bahasa-bahasanya ada contohnya ini kayak identifikasi, bukan indifikasi, identifikasi, betul kan? Ini untuk mengidentifikasi kan, identifikasi itu kan berarti untuk menunjukkan apa sih permasalahannya. Itu mungkin dari nanti diperbaiki ya bahasa-bahasanya. Next, Mas Fatih, ke bawahnya. eh yang punya, nah ini di sini pihak yang terlibat dalam masalah internal. Di sini itu gini, sumber pihak yang terlibat, divisi yang terlibat dalam isu problem atau dari isu permasalahan juga ada di situ. Pertama apa? HRD, yang kedua itu supervisor atau super area sih. Kalau di hotel itu saya emang ada ya super area, supervisor atau super area itu sama kan ya? Supervisor atau super area sama nggak, Mbak Putri? Sama Ibu. Sama Ibu. Sama kan bahasa-bahasanya aja. Oke, nggak apa-apa. Misalkan di situ itu berarti yang harus terlibat itu adalah seorang HRD, divisi HRD, supervisor, sama housekeeping. Oke, yang tiga ini oke, udah keterlibatan. Naik ke bawahnya. Nah, di sini disampaikan dulu solusi dan tindakan. Jangan ke solusi dulu, tapi maksudnya ke permasalahannya dulu. Misalkan problem solvingnya adalah eh, dari apa namanya problem solvingnya itu kan berarti mulai dari reservasi dah. Adanya reservasi tamu di hotel Borobudur ketika apa namanya melakukan check out gitu. Maksudnya ketika melakukan check out maka ada barang tamu tersebut yang ditemukan. Nah, itu masuk ke kategorinya apa? Ya, berarti kategorinya di situ kalau kehilangan itu apa ya bahasa kalau di hotel itu saya lupa dulu. Putri mungkin hafal ada bahasanya deh dia kalau misalkan kita ketinggalan itu bukan inden apa ya kalau di housekeeping itu ada tuh namanya. Saya lupa. Saya karena Lost pernah and di found, Ibu. apa? Lost and found. Iya, kayak nah ya ini nih yang benar ini yang di bawah ya lost and found-nya. Nah, maksudnya kan diidentifikasikannya itu disebutkan dulu misalkan adanya lost and found yang adanya lost and found barang customer misalkan apa di situ berupa ya handphone disebutkan dulu problemnya. Nah, baru solusinya dengan kami menemukan solving dengan apa SOP atau regulasi yang berlaku di hotel tersebut. Makanya itu disebutkan apa saja. Nah, itu berarti kita dari pihak hotel berarti atau housekeeping harus lapor ke pihak HRD, dari HRD lapor ke pihak tamu atau pelayanan tamu. Nah, dari situ nanti ada feedback dari tamu. Misalkan ada feedback tamu untuk pengembalian barang tersebut dalam keadaan utuh. Nah, terus dari situ baru deh ada apa namanya ketika ada solving yang kedua opsional. Misalkan ada reward ya. Yang tadi kan ada reward kan ada reward untuk housekeeping jika tamu tersebut tidak memenuhi yang berkaitan dengan solving loss and found, maka bukan produk ya barang tersebut akan dikembalikan ke penemunya yaitu bagian housekeeping tersebut sebagai reward atau misalkan diberikan bonus berupa entah uang atau berupa atau apa gitu di situ apresiasi gitu dari ininya. Nah, itu disebutkan tingkat-tingkatnya. Jadi di sini itu kalau bahasanya tuh bahasa studi kasus penyampaian permasalahan gitu. Jadi kita bercerita, ceritanya itu dari awal sampai proses dan sampai final atau finishingnya itu seperti apa gitu ya intinya. Ini sudah masuk sudah oke, tetapi harus dirangkai lagi gitu Mbak Putri sama Mas Sony. Mungkin itu ya minta tolong diperbaiki. Paham nggak sampai sini Mas Sony sama Mbak Putri?
Paham Ibu. Siap, Ibu. Nah, Terima oke. kasih. Oke, sama-sama. Jadi diperbaiki juga ya, presentasinya dimulai diperbaiki. Jadi alurnya, eh, terus struktur penulisannya juga, sama mulai dari problem dan solving. Dari atas sih udah benar, udah nyebutin siapa yang terlibat, terus studi kasusnya apa. Tetapi clue-cluenya itu sebelum kita menemukan solving kan ada permasalahan dulu. Terus nanti di situ kan ada SOP dan regulasinya seperti apa. Baru tuh itu menemukan solusi, dan dari solusi maka menemukan dua opsi. Opsinya akan dikembalikan secara utuh, barang tersebut harus sampai ke tangan customer. Yang keduanya, jika tidak ada feedback atau tindak lanjut dari customer tersebut maka dianggap cut off, apa namanya, cut off problem. Kalau kayak gitu itu cut off kasus, dan itu akan dialihkan untuk menjadi hak miliknya si housekeeping tersebut. Itu kan sebuah regulasi atau SOP, dan itu akan berlaku di semua setiap hotel gitu. Jadi kita juga paham, oh ternyata dengan adanya studi kasusnya Mbak Putri, kita jadi paham, oh ternyata kalau di hotel itu kalau ada hilang apapun, kalau itu benar adanya, berarti kita langsung lapor aja ke pihak hotel. Kalau pihak hotel tidak bisa bertanggung jawab dan tidak, apa namanya, tidak menemukan itu, berarti kita bisa bisa mengajukan klaim atau bisa mengajukan komplain gitu. Misalkan kan di situ secara ada CCTV, misalkan kita ada yang mungkin ada yang dompet atau apa gitu yang ketinggalan. Nah, itu biasanya kan, dan ada beberapa juga oknum-oknum hotel, misalkan contohnya kayak kita studi kasus tuh, ada, kita masih nginep tuh di situ, tapi ada housekeeping yang masuk ke situ dan barang kita ada yang hilang. Nah, itu hal-hal kayak gitu juga, gimana tuh opsinya. Maka kita akan sadar, awareness-nya itu di situ. Oh, ternyata hotel memiliki prosedur seperti itu, gitu. Itu sih, ada beberapa kan kayak kemarin kan lagi kasus kan di TV juga yang berkaitan dengan hotel ya. Kenapa tuh hotelnya itu dia nggak boleh, kayak contohnya kayak bawa durian. Tapi saya dulu pernah sih bawa durian juga ke hotel, kan ada kulkasnya. Nggak ada sih, nggak ada problem apa-apa karena mungkin nggak mengganggu kali ya. Terus yang keduanya kayak kasur kita, biasanya bednya itu kita misalkan apa, twin bed ya. Twin bed dijadikan satu itu kan nggak boleh tuh kalau di hotel kayak gitu. Nah, itu kan sebuah prosedur. Ini second opini ya Mbak Putri, tapi kok fokus lagi ke clue permasalahan dengan ketinggalan dompet gitu. Maka kita jadi awareness di situ semuanya. Ini itu sih, terima kasih untuk kelompok Mbak Putri sama Mas Sony, itu koreksi dari saya. Minta tolong diperbaiki agar lebih cantik atau lebih apa ya, identifikasinya itu lebih singkat, jelas, sesuai ininya, alurnya. Gitu. Terima Baik kasih. Ibu. Oke, Mas Pati, terima kasih ya sudah apa, mengkoordinir. Next, ke sekarang ke studi kasus personal. Bang Patih, terima kasih Bang Patih. Iya, sama-sama Ibu. Sekarang ke studi kasus personal, mungkin ke Mas Hanif. Mas Hanif, silahkan dipresentasikan. Menemukan studi kasus apa di lapangan yang sudah pernah ditangani dan sudah pernah diberikan solusi? Oh, permisi Bu, mohon maaf saya sebenarnya eh, Belum buat ya? belum. Iya Bu, Hmm, kenapa tuh alasannya? ya kurang menyimak Bu. Tapi paham nggak untuk sampai saat ini, paham nggak? Paham Bu, saya mengikuti sih tadi. Oke, nah berarti di sini juga sama ada Mas, Kak Asor juga ya, Kak Asor Yabu, gimana kabarnya?
udah minta tolong simak ya, apa namanya, apa sih yang dibahas di sini studi kasus. Jadi ini pertemuan yang kedua dari materi itu cek aja di grup ada materinya. Habis itu nanti ada studi kasusnya, yaitu studi kasusnya yang berkaitan dengan isu problem dan solving. Apa sih yang dimaksud dengan problem dan solving? Itu adalah kita menemukan identifikasi permasalahan di suatu pekerjaan. Kalau yang tidak bekerja berarti cari permasalahan yang ada di ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari, tetapi itu yang masih ada kategori wah kayaknya ada problem, ada solving, tapi bukan permasalahan pribadi-pribadi banget ya, tapi ada masih unsur publik atau unsur umumnya gitu. Biar nggak terlalu private banget gitu kalau pribadi gitu urusan. Nah, itu ya. Jadi minta tolong disimak Kak bagi yang ini. Nah, sekarang saya ke Bu Rina. Sudah siap, Bu Rina? Karena Mas Hanif belum siap, jadi saya kembali ke Bu Rina. Halo Bu Rina, apakah masih menyimak? Ya, siap Ibu, sebentar. Oke, siap. Udah kan ya? Udah mengerjakan ya? Sudah Ibu, saya mempresentasikan masalah motivasi. Oke, siap. Silahkan. Waktunya dipersilahkan. Sambil nunggu Bu Rina, saya agak dipercepat ya teman-teman supaya semuanya bisa dapat presentasi dan bisa menemukan inilah maksudnya permasalahannya. Nanti dari Bu Rina saya akan kembali lagi ke tugas kelompok dari maksudnya yang kelompok gitu tugasnya yang bukan individu tapi yang kelompok. Terus habis itu nanti saya ke individu lagi gitu. Semoga waktunya cepat makanya uh, ini aja apa maksimal sampai setengah 10 lah udah selesai gitu dalam dua kelompok itu lagi. Bu Rina pakai laptop? Lagi pakai tab nih Bu, jadi ada ini sebentar. Kalau Bu Rina masih agak lama, saya ke kelompok lain dulu, tapi Bu Rina disiapkan habis kelompok itu nanti ke Bu Rina gitu ya. Boleh Bu, boleh. Oke. Siap. Yang kelompoknya Tiara mana di sini kok nggak ada ya? Tiara sama Putra. Tiara sama Putra udah siap. Halo, Mutiara sama Putra mana? Apakah hadir? Sebentar Ibu, putranya lagi buka laptopnya dulu Ibu. Lagi buka Lagi laptop dulu disiapin dulu. juga. Oke, Mungkin oke. Fatih sama Eben kali ya, Bu. Fatihnya siap. Eben ada nggak ya? Oke, sekarang Mas Pati aja deh. Mas Pati kan sendiri. Kan Eben kemarin sama Jaskia sama Rahmat katanya. Oh, Zaskia sama Rahmat. Kemarin saya, Iya, sama siapa Mas Pati? bentar. Bukannya Zaskia sama si ini ya, Bu? Sama Rahmat kemarin. Jaskia sama Rahmat. Nah, kalau Eben sama siapa, Bu? Sama Rahmat juga kemarin bertiga. Oh, bertiga. Heeh, bertiga kemarin. Karena kenapa? Karena kemarin kan Mas Pati nggak hadir. Jadi Oke. mau nggak mau kan, maksudnya telat untuk hadirnya, makanya dialihkan bertiga gitu. Harusnya dua 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 sih. Makanya kemarin Mas Pati mengerjakan ada koordinasi nggak dengan Mas Eben? Kalau nggak ada ya berarti nggak bisa dilibatkan. Soalnya saya ngerjainnya semalam sama Mas Eben nih, Bu. Oh ya udah berarti kalau kayak gitu Mas Pati pindah ke sama Mas Eben terus Jaskia sama Rahmat ya. Jaskia kan kemarin udah mengerjakan juga berdua sama Rahmat atau dibantu dengan Eben. Ah, saya kemarin ngerjainnya bareng Mas Eben nih, Bu, di satu tempat di rumah nenek saya. Nah, ini dia.
Oke, coba Kak Jaskian sama Rahmat berarti itu ya mengerjakan berdua. Oke, silakan. Iya Bu, siap Bu. Sebentar. Oh, ini. Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenalin wabarakatuh. nama saya Fatiakan Abdurrahman dan ini hasil kerja kami berdua sistem kebut Semalam. Mana ya? Nggak mau lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Fati dan ini ada teman saya bisa di on mic dulu, Eben. Eben, Eben itu mana Eben? Nah, Mas Eben tadi kemana? Tadi aktif kayaknya. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Eben, itu belum nyala. Itu ada tuh Bu Ebennya, kameranya nyala. Halo, Ben. Bentar, Ibu. Mas Pati dilanjut aja sama Mas Pati aja. Mungkin jaringannya atau apa. Oke, perkenalkan nama saya Sakti dan ini ada teman saya Eben. Di sini kami mau mempresentasikan tentang organisasi sebelumnya yaitu Rohis Jakarta Selatan. Latar belakang Rohis Jakarta Selatan adalah organisasi Islam yang berfungsi sebagai wadah pengembangan dakwah bagi siswa-siswi di wilayah Jakarta Selatan. Organisasi ini berdiri pada tanggal 11 Juli 2015. Rohis Jakarta Selatan merupakan salah satu kota pertama yang berada di naungan Rohis DKI Jakarta. Jadi Rohis Jakarta Selatan itu dari uh, perpanjangan dari Rohis DKI Jakarta yang dinaungi oleh Kementerian Agama DKI Jakarta. Selanjutnya ini adalah struktur kepengurusan Rohis Jakarta Selatan angkatan saya waktu itu tahun 2021 sampai 2022. Di sini ada pembina Rohis DKI Jakartanya yaitu Bapak Samsudin SIP. Halo Eben. Ya, ulang lagi, mulai ulang. Ibu, mau lanjut apa mau ngulang Ibu? Lanjut aja, nggak apa-apa Mas Eben. Nggak apa-apa Mas Eben, nanti aja lanjutnya. Nggak apa-apa, dilanjut aja Mas Pati, nanti Mas Eben pas berikutnya. Oke, baik. Di sini ada di bawahnya itu ada ketua umum yaitu saya sendiri, ada sekretaris jenderal, ada ketua keputrian, ada sekretaris dan bendahara. Itu merupakan salah satu badan pengurus harian dan ada divisi kerohisan, divisi R, proyek dan KPSDM. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eben. Kepada Eben dipersilahkan. Baik, perumusan masalah Pancasila Rohis Jakarta Selatan sebelum mengalami usaha yang menghadapi tantangan seperti ini. Yang pekerjaan sendiri yang pengalaman kontrak semangat berusaha bertujuan memperkali mereka dengan keterampilan yang bisa berusaha sesuai nilai Islam seluruh instansi efektivitas program ini dalam menemukan semangat berusaha yang menjadi ekonomi seperti pihak yang terlibat PPA yang mengurus harian merupakan divisi untuk mengorganisasi seperti mulai kecilin dong belajarnya mulai kecilin nggak lu nanya banget. Maaf Eben, nggak bisa dikecilin soalnya pakai Canva kita share screen-nya. Oh ya. Ayo ulang lagi.
pihak yang terlibat pada mengurus alias merupakan divisi khusus untuk mengkoordinasikan mengurus di terminal dan eksternal Roy Jakarta Selatan. Divisi proyek, divisi yang menyebabkan pengembangan organisasi baik untuk keperluan di terminal dan eksternal mengurus di terminal keperluan divisi KPSDM, kedua kepolisian, ketiga senior, keempat proyek, Patih. Oke, di sini ada salah satu uh, di sini ada salah satu webinar yang kita buat dari suatu program kerja dikarenakan setelah melihatnya adanya permasalahan di rohis sekolah, kami memutuskan untuk membuat program kerja yaitu searah semangat berwirausaha yang diisi oleh Kak Ika Maita, salah satu founder of Prof Project dan sebagainya. Solusinya yaitu dari Badan Pengurus Harian setelah kami mendapatkan informasi dari rohis sekolah, banyak divisi danus atau dana usaha yang tidak tahu bagaimana cara mengembangkan uang yang ada di dalam organisasi tersebut. Maka dari itu kami membuat webinar dan sekaligus pelatihan untuk rohis sekolah se-Jakarta Selatan untuk menangani masalah tersebut. Dan di sini kita juga salah satu divisi proyek, yaitu dalam divisi tersebut proyek membuat dan mengkoordinasi kegiatan tersebut dengan Badan Pengurus Harian. Jadi Badan Pengurus Harian itu mengkoordinir dengan divisi proyek bagaimana cara menyelesaikannya. Dan divisi proyek juga bekerja sama kepada seluruh divisi yang ada untuk menyelesaikan permasalahan danus yang ada di sekolah, yang dimana divisi proyek akan membuat program kerja yang bernama searah. Kesimpulannya, webinar Semangat Berwirausaha oleh Rohis Jakarta Selatan memberikan wawasan tentang kewirausahaan secara Islam dan strategi meningkatkan dana usaha di sekolah. Sebagai tindak lanjut, Rohis Jakarta Selatan menyusun program kerja bagi Rohis sekolah seperti bazar, terus penjualan, merchandise, dan kerjasama dengan sponsor. Kami melatih bagaimana cara bekerja sama dengan berbagai sponsor yang ada. Karena dari Royce Jakarta Selatan sendiri kami sudah memiliki kerjasama dengan beberapa sponsor seperti Wardah, terus juga seperti DT Peduli, dan Fund Venture, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semuanya, dipersilakan yang ingin bertanya. Oke, berarti ini yang berkaitan dengan organisasi ya, permasalahan yang berkaitan dengan organisasi. Inti dari clue dari permasalahan ini itu adalah yang berkaitan dengan danus atau dana usaha, betul nggak? Betul nggak Mas Pati? Di sini coba saya betul Ibu. Dan soalnya clue-nya masih agak menyebar nih. Saya maksudnya belum apa spesifikasi permasalahannya itu kemana gitu. Jadi clue-nya itu ketika kita mendapatkan informasi dari ketua rohis yang ada di sekolah, divisi danus masih kebingungan untuk mencari dan mengembangkan dana usahanya, karena di mana pada tahun 2021 sampai 2022 itu masih pandemi. Jadi divisi tersebut bagaimana caranya harus mengembangkan uang yang ada gitu. Jadi kita melakukan melakukan pelatihan dan webinar pada saat itu. Oke, berarti intinya karena lagi masa pandemi, pengelolaan dana usahanya itu untuk mengkontribusikan dana tersebut, betul nggak? Betul Ibu. Jadi dana itu udah mengendap lah, ibaratkan udah mengendap dana di organisasi. Nah, sedangkan kita kan harus memiliki program kerja karena dana tersebut nggak boleh mengendap begitu saja, harus
harus dikontribusikan sesuai dengan aturan atau sesuai dengan skema yang sudah disepakati di awal gitu kan intinya. Nah, itu mungkin clue-nya itu dari situ. Di situ ada problem, tidak adanya pengkontribusian dana danus diakibatkan misalkan masa pandemi. Di situnya apa? Aduh sebentar, agak mampet nih, bentar. Jadi maksudnya di situ jadi clue-nya itu di underline dulu gitu, di garis bawahin dulu. Jadi kita itu paham, oh berarti di sini itu adalah permasalahannya tidak adanya pengkontribusian keuangan danus lah ya, danus organisasi Rohis tersebut dengan baik dikarenakan ada kendala COVID yang nggak boleh mengadakan kegiatan, yang nggak boleh mengadakan kegiatan di ruang publik gitu. Nah, maka solusinya itu kenapa? Misalnya solusinya membuat program kerja yang beraturan atau yang SOP-nya itu misalkan by daring. Contohnya kayak apa? Mengadakan webinar, terus mengadakan apalagi sosialisasi. Maka dana tersebut terkontribusi dengan baik dengan adanya kegiatan-kegiatan daring tersebut dan ada laporan program kerjanya secara nyata. Itu intinya gitu Mas Fatih. Ya intinya itu saya kurang Ini masih agak menyebar kemana-mana nih. oke Skala lupa. spesifikasinya itu masih menyebar kemana-mana. Mungkin di revisi sedikit. Di revisi sedikitnya itu lebih. Makanya kan saya kenapa kemarin ke teman-teman ketika kita itu harus membuat alur dulu, skema dulu, menemukan permasalahannya apa, yang terlibat siapa, terus solvingnya apa. Maka di situ urutan-urutannya itu kayak ibaratkan kalau panah penunjuk roadmap itu kita jelas, oh permasalahannya misalkan dari tidak adanya pengkontribusian keuangan danus dengan baik dikarenakan adanya COVID-19 yang tidak boleh mengadakan kegiatan ataupun program kerja yang jelas gitu. Nah, makanya di situ ada problem solving, yaitu problem solvingnya itu membuat program kerja yang bisa dilakukan secara by daring, secara online gitu agar dana ini terkontribusi dengan baik karena nggak boleh mengendap begitu aja karena emang harus ada prosedurnya, harus ada laporannya harus ada kerja karena kan tidak mungkin ada pengembalian dana gitu yang udah ada di devisa atau di dompetnya Rohis tersebut gitu. Mungkin gitu ya, Ya, Mas Fatih. Oke. sedikit revisi Bu. Baik, terima Oke, silakan. Terima kasih ya. Berarti kontribusi dengan Mas Eben dan Mas Fatih juga tuh berdua sharing. Oke, sekarang Bu Rina sudah siap? Sepertinya Bu Rina sudah siap. kasih Mbak. Saya screen lagi. Oke, siap. Oh, yang Aku bantu Mas dibantu. Fatih berarti Iya, Mas Fatih bagian ini operator di sini ya. operator Ibu betul. Selalu Iya, loh dari bagian operator selalu deh ini. iya dari angkatan pertama loh. Emang Thank you ini banget loh, brother. asisten pokoknya ini. Ntar Pokoknya tenang. kalau ada kendala, udah Jadi beliau nanti jadi nanti asisten ya, nanti jadi asdos deh. paling Mau ready awal dia ini. soalnya. Oke, silakan Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Salam sehat. Saya melakukan motivasi dalam keberhasilan bisnis. Kenapa saya naikkan tema ini? Karena banyak usaha-usaha atau motivasi kita untuk membuat satu bisnis. Contohnya, saya berdasarkan pengalaman bahwa di kedai kopi saya itu banyak eh, masalah dengan motivasi. Jadi bagaimana kita untuk membentuk, apalagi saya itu adalah pembisnis dengan keluarga. Terkadang kalau nggak fair enough tuh namanya keluarga, udah 10.000, udah 20.000 gitu kan ya. Itu baru hal kecil. Ada kadang-kadang beberapa hal besar seperti dekor dan lain-lain. Jadi saya naikkan tema ini. Motivasi dalam keberhasilan bisnis. Motivasi merupakan satu faktor penting yaitu mencapai satu kesuksesan dalam bisnis. Pemahaman yang mendalam tentang motivasi diri dan tim pengerja dapat mendorong pertumbuhan. Next.
Saya cepat aja ya Ibu izin. Ini ada beberapa teori, kebetulan saya juga ambil teori ini dari IGAMA untuk memperdalam eh, apa namanya kebutuhan bisnis, karena ada beberapa teori di sini juga yang teori hierarki atau kebutuhan Maslow itu adalah kebutuhan yang beraktualisasi diri untuk memahami kebutuhan karyawan atau yang membantu dalam memotivasi mereka. Lalu teori faktor Herzberg juga demikian mengklarifikasi faktor-faktor yang memotivasi atau yang menyebabkan ketidakpuasan sehingga kita mengetahui bagaimana untuk membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif. Poin yang ketiga adalah teori prestasi McLachlan. Di sini teorinya yaitu untuk mengidentifikasikan 3 kebutuhan utama. Kebutuhan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan juga kebutuhan akan kekuasaan yang mempengaruhi tim atau tim kerja untuk membantu dalam mengarah satu motivasi. Next, boleh? Oke, peran motivasi dalam usaha atau kewirausahaan, dorongan untuk berinovasi. Nah, dorongan ini adalah sebuah semangat ya. Motivasi mendorong wirausaha untuk terus mencari ide-ide baru dan solusi inovasi untuk meningkatkan sebuah produksi atau layanan kepada customernya. Ketahanan dalam menghadapi tantangan. Di sini juga motivasi sangat dibutuhkan untuk memberikan ketahanan mental atau emosional bagi bagi pemilik atau owner atau karyawan kepada customer. Di sini berbagai tantangan, kegagalan dan mungkin bisa dihadapi sebagai pembisnis. Seperti misalkan contohnya kayak kemarin COVID itu juga kita harus bisa bertahan. Walaupun terkadang kita nggak ada yang beli gitu ya kan, sepi nggak ada yang keluar, tapi dengan bisa berbagi seperti membantu mereka yang diisolasi ya, kita kadang aku kirim gitu minuman, makanan yang memang dari kedai kopi kita. Saya pernah melakukan itu. Nah, salah satu contoh itu. Lalu nextnya ke komitmen untuk mencapai sebuah tujuan. Motivasi juga diperlukan untuk menciptakan komitmen dalam mencapai satu tujuan bisnis. Mendorong kerja keras, dedikasi untuk mencapai target yang sudah kita tetapkan bersama. Next, boleh dibantu? Oke, membangun motivasi diri sebagai wirausaha atau usahawan. Pertama adalah identifikasi nilai atau tujuan. Jadi kita harus menentukan nilai-nilai pribadi dan juga tujuan jangka panjang yang ingin dicapai bagi seorang pembisnis. Contohnya di sini saya bisa berikan bahwa kenapa kita harus memiliki nilai untuk jangka panjang, yaitu fokus. Kita harus sama-sama sharing apa tujuan kita ke depan untuk membuat bisnis ini dan bagaimana modal, bagaimana pengeluaran, income, itu kita harus sharing sama-sama, itu salah satu contohnya. Lalu manajemen waktu dan prioritas seperti saya. Di sini waktu dan prioritas saya adalah kerja. Jadi yang menjaga kedai saya sebagai contoh ya, rekan-rekan sekalian, bahwa saya kerja Senin sampai Jumat. Jadi saya bisa membantu di kedai itu Jumat malam sampai dengan Minggu malam begitu. Nah, di sana kita harus bisa memprioritaskan. Jadi saya memang kerjasama dengan adik saya dan suaminya. Jadi di situ kita harus punya komunikasi yang baik karena kita harus membagi waktu. Jangan juga sampai oh iya dia kerja, saya di sini dari mulai siang sampai malam gitu. Tetapi itu harus dikomunikasikan dengan baik. Karena prioritas saya adalah kerja, sementara mereka membantu di kedai, begitu ya. Lalu tetapkan target dan strategi. Kalau dari saya di usaha atau bisnis saya adalah targetnya itu untuk umum, baik pria wanita, keluarga maupun anak muda, mahasiswa-mahasiswi dan lain-lain. Karena kenapa target saya umum? Karena yang saya jual adalah kopi dan makanan kecil seperti pisang goreng keju,
mie cemak, lalu roti bakar, snack-snack kecil seperti itu. Nah, jadi target saya udah ketahuan secara umum. Lalu strategi saya adalah dibuka dari jam siang sampai malam. Saya memberikan free wifi, lalu toilet dengan bersih, ada tempat musola, jadi mereka bisa nyaman seperti itu. Nah, poin yang keempat adalah dukungan dan mentor. Nah, di sini saya di sini kan bergabunglah dengan komunitas atau wirausahawan atau mentor yang berpengalaman. Saya di sini menunjukkan target atau dukungan atau mentor itu dari customer sendiri. Kenapa? Karena begini, satu pengalaman saya, mereka datang untuk ngopi di kedai saya itu kadang ada wanita, ada pria bawa pakai laptop, wanita duduk sendiri main handphone. Itu saya suka ngobrol. Nah, kadang-kadang mereka punya masalah atau punya pekerjaan. Nah, itu kadang nyambung. Nah, dari sana saya bisa mendapatkan dukungan. Akhirnya mereka datang dengan teman, ada juga anak kuliahan atau yang les-les. Akhirnya mereka dengan temannya datang tuh teman lesnya begitu. Jadi kalau itu untuk mendukung pekerjaan saya di kedai dalam arti memperbanyak customer. Lalu kalau mentor itu saya banyak. Kenapa saya banyak mentor? Saya banyak buku, saya banyak lihat iklan, saya banyak bertanya pada orang, dan saya kalau ngopi misalkan salah satu merek Starbucks atau Coffee Bean, itu saya melihat bagaimana sih pelayanan mereka, bagaimana sih cara mereka menghadapi customer, terus bagaimana sih mereka melakukan penjualan hingga harganya kenapa menjadi tinggi dan lain-lain. Itu satu mentor buat saya, karena dalam bisnis tidak satu orang saja yang bisa saya jadikan mentor, tetapi banyak hal atau banyak pengalaman di luar melalui brosur, iklan, dan kafe-kafe yang ada. Demikian. Boleh dibantu, next? Oke. Motivasi tim dan karyawan. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu apresiasi dan pengakuan, pelatihan dan pengembangan, komunikasi yang efektif, budaya kerja yang positif. Nah, di sini keempat poin ini sangat penting. Kenapa? Karena di sini akan memicu kerjasama yang baik, memicu perkembangan usaha yang baik, bahkan keterampilan yang baik untuk menjadi pengetahuan bagi mereka, melatih hal yang positif untuk bisa memajukan bisnis kita. Demikian, boleh dibantu next? Semangat. Oke, tantangan, mengatasi tantangan dan hambatan. Bagaimana cara kita mengatasi tantangan dan hambatan? Identifikasi penyebab. Jadi kita harus mengidentifikasi penyebabnya dulu. Tentukan faktor yang menyebabkan penurunan motivasi. Kenapa kita tidak memiliki motivasi atau motivasi yang menurun? Misalkan lelah kerja atau lagi posisi badan tidak enak atau punya masalah yang memang tidak cocok dengan rekan kerja, itu juga harus dikomunikasikan. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikannya? Dari masalah yang ada, kita coba bicarakan dengan baik-baik. Atau kalaupun memang dibutuhkan pengembangan dalam usaha bisnis, misalkan, oh iya kita butuh dekor yang baik, kita butuh server lagi yang baru atau karyawan baru, itu kita harus komunikasikan sebagai pemicu motivasi kita untuk terus dapat melihat atau mengidentifikasi masalah apa yang ada di sekitar usaha atau bisnis kita. Lalu kita cari solusinya yang tadi saya sudah bicarakan. Dari identifikasi kita lihat motivasi atau solusi apa yang baik untuk mendapatkan perkembangan atau inovasi yang efektif. Lalu evaluasi dan adaptasi. Nah, di sini evaluasi efektivitas solusi yang diterapkan dan adaptasi strategis jika perlu, jika diperlukan, yaitu meminimalis masalah dari solusi yang ada. Itu kita mengevaluasi bagaimana setelah kita melakukan evaluasi dan mendapatkan satu
jawaban atau satu strategi yang baik. Next, boleh dibantu? Besok jam berapa, Pak? Oke, mengukur dan mempertahankan motivasi jangka panjang. Di sini bisa dibaca kalau mengukur dan mempertahankan motivasi, yaitu kita harus melakukan evaluasi berkala. Bagaimana? Kenapa kita harus melakukan evaluasi berkala? Karena supaya kita tahu apa kekurangan, apa kelebihan, bagaimana cara menanganinya. Lalu program pengembangan. Nah, dari evaluasi berkala kita dapat mencapai atau melakukan program pengembangan. Misalkan kita harus menambah menu seperti itu contoh ya. Kalau dari kedai saya, menambah menu atau menambah apa namanya peralatan atau perangkat, atau saya mesti menambah stereo lagu-lagu supaya mereka bisa mendengarkan lagu-lagu dengan baik, misalkan seperti itu contohnya. Nah, setelah itu yang ketiga adalah realisasi tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan dan pemberian penghargaan kepada karyawannya itu, kalau saya misalkan apa namanya adik saya dan suaminya membantu, saya selalu memuji pekerjaan mereka. Oh, keren nih, bagus nih. Wah, kalian suka ketawa-tawa, suka ngobrol, jadinya customer pada betah. Nah, saya suka gitu tuh. Jadi mereka jadi senang begitu ya. Itu salah satu contoh saja. Nah, next. Ya, kesimpulan yang terakhir adalah motivasi merupakan kunci utama dalam meraih kesuksesan dalam sebuah bisnis. Penting untuk memahami teori-teori motivasi, membangun motivasi diri, dan memotivasi tim untuk mencapai satu tujuan bersama. Demikian, jika ada pertanyaan atau mungkin ada masukan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Fatia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik ya. Tapi sayang itu Mas Rahmat. Halo, Mas Rahmat nggak di mute ya. Padahal tadi materinya bagus loh. Tolong di mute. Nggak tahu menyimak atau enggak gitu. Jadi padahal saya itu di sini menikmati sekali juga tuh pemaparan dari Bu Rina itu. Tapi Mas Rahmat sayang sekali agak mengganggu gitu ya. Ada apa nggak di mute, coba diminta tolong ya. Kalau kuliah itu kalau kalian benar-benar menyimak pasti paham, berarti kan saya di sini bisa mengambil kesimpulan berarti Mas Rahmat nggak menyimak nih. Karena ada chat aja masih tetap aja kalau menyimak kan pasti oh iya aku nggak di mute nih gitu. Kadang saya juga kalau meeting suka agak hati-hati kalau khawatirnya kita lagi sambil meeting sambil ngebahas permasalahan pekerjaan juga gitu, khawatirnya kan jadinya mungkin orang lain ada yang fokus, kita kurang fokus, tapi tetap di mute gitu. Tapi kita juga tetap menyimak. Nah itu etika, etos belajar secara daring atau online itu seperti itu ya teman-teman. Jadi saya itu bisa menilai. Maaf ya Bu Rina, bentar ini biar teman-teman itu mulai habit, biar karena ini berhubungan dengan motivasi, makanya kan saya bahas dengan motivasi belajar juga. Saya itu bisa melihat mahasiswa yang benar-benar fokus ketika mau walaupun itu online, tapi mahasiswa ini fokus nih belajarnya. Saya itu bisa tersendiri bisa menilai sebetulnya, bisa menilai itu oh dari sekian contohnya ini yang hadir sekian itu paling ya yang fokusnya berapa gitu ininya. Saya bisa melihat sendiri walaupun tanpa melihat real, karena bisa melihat dari etika dia, habitnya dia secara belajar, terus cara penyampaian itu udah ketahuan sih dari situ. Jadi teman-teman mulai belajar ya. Mungkin kalau saya sih memaklumi, tetapi kan dosen yang lain kan belum tentu bisa memaklumi. Jadi kalau emang teman-teman kira-kira belum terlalu fokus untuk belajar, nggak bisa on cam, termasuk saya juga ini PR banget sebetulnya, harusnya on cam terus gitu kalau belajar itu. Cuman kan kalau ada presentasi saya on cam kadang suka ntar kayak kelempar gitu, jadi saya ambil pastinya ketika lagi foto ya udah baru on cam aja gitu. Nah kayak gitu. Nah karena ini ada yang presentasi lagi yang berkaitan dengan motivasi tadi ya, bagus itu Bu Rina. Bukan berarti saya menutup komen atau pertanyaan dari teman yang lain agar mempersingkat waktu. Nanti kan ada lanjutan juga dari sini gitu. Karena emang betul dengan motivasi bekerja itu sebetulnya motivasi wirausaha itu sebetulnya itu
menjadi problem besar gitu Bu Rina buat kita sendiri. Khususnya buat saya sendiri juga sama gitu, motivasi kerja. Itu bagus Bu Rina, ini banget maksudnya saya apresiasi gitu bisa memiliki usaha, bisa bekerja, bisa sambil kuliah itu semuanya dalam together running gitu tuh, get to running gitu. Jadi ini banget ya kebersamaan semuanya bisa berjalan. Saya juga maksudnya pingin seperti itu. Saya pingin jadi dosen juga, jadi guru juga, jadi apa karyawan juga kan masuk karyawan dan saya tuh PR-nya belum memiliki usaha gitu. Kan udah ada PO ya kan PO per bulan paling berapa sih ke saya gitu. Maksud saya tuh pingin juga memiliki usaha Insya seperti Allah itu gitu. Ibu. Eh, jadi salut juga gitu. Nah ini contoh buat teman-teman gitu. Ini adalah salah satu problem banget gitu teman-teman buat kita. Nah ternyata diberikan problemnya kita itu kenapa tidak mau memulai. Padahal kan gitu kalau Tokopedia kan iklannya kata coba aja dulu gitu. Emang betul sih sebetulnya emang harus kita coba aja dulu. Nah ini mungkin motivasi buat teman-teman bahwa kita mendapatkan referensi dan terima kasih Bu Rina itu yang paling memenuhi syarat presentasi. Kenapa? Karena mereferensikan materi yang ada di teori organisasi umumnya. Kan saya itu beberapa kali menyampaikan ke teman-teman, kasusnya teman-teman itu yang berhubungan dengan sumber apa namanya riset siapa. Nah, kalau Bu Rina itu kan tadi ada 4 ya, ada 4. Salah satunya itu kan dari yang berkaitan dengan organisasi. Nah, itu Mas Pati jangan lupa mungkin sama kayak Bu Rina disisipkan juga itu yang berkaitan dengan narasumber siapa kan banyak tuh di situ ada apa ada Tyler Claire terus ada siapa lagi tuh banyak lah maksudnya yang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Oh iya dengan ini nih materinya karena kan udah saya itu dari sekian banyak materi sama saya diambil tuh yang sesuai maksudnya yang sesuai itu kayaknya ini masuk, kayaknya ini masuk, kayaknya ini masuk, gimana caranya masuk ke semua pola. Nah, Bu Rina itu bagus tuh mereferensikan materi, maka kita tahu. Jadi mulai dari oh kita menemukan permasalahan, oh ternyata kita mendapatkan sumber riset nih dari si ilmuwan gitu. Terus dari situ kita baru bisa mengimplementasikan solusinya. Nah, dari situ baru kita ada proses untuk penyelesaian di kesimpulan. Itu bagus, maksud strukturnya itu terarah. Jadi kalau Mas Abadi, Mbak Putri itu juga sama disisipkan referensinya itu mana sih yang sesuai dengan studi kasus kalian itu. Nah, jadi di sini alhamdulillah nih mulai dari Mas Abadi yang berkaitan dengan isu publik dan corporate dan publik lah gitu ya ini pemerintah terus Mas Pati yang berkaitan dengan organisasi terus Mbak apa kelompoknya Mas Soni sama Mbak Putri yang berkaitan dengan prosedur kerja gitu SOP itu kan yang berkaitan dengan SOP ya kerja individu gitu terus Mas Pati yang tadi Bu Rina yang berkaitan dengan motivasi kerja. Berarti di sini tuh sudah ada Mas Pati, Mas Abadi, baru 4 ya. Berarti dari 4 ini sudah mewakili semuanya gitu. Jadi bagus gitu maksudnya teman-teman. Jadi apresiasi, terima kasih yang sudah memaparkan. Nah di sini masih ada waktu teman-teman mau dikasih kesempatan nggak satu orang lagi baru 9:30 atau gimana? Kalau Mas Abadi udah ngantuk banget silahkan tidur aja nggak apa-apa Mas Abadi. Khusus Masih untuk on, Mas Bu. Abadi. Iya khawatirnya mungkin udah ini karena ini kan saya ngajar saya mau menyelesaikan dulu gitu maksud mau menyelesaikan semuanya baru nanti bisa apa mengambil kesimpulan Mas Hanif kan memang belum mengerjakan Mas Asor juga kan sama kayaknya baru join ini tinggal kelompok apa namanya? Tinggal kelompok Zaskia atau Rahmat ya atau apa Putra dan siapa Putra dan Putri lagi tuh. Putra dan Tiara udah siap? Putra dan Tiara siap nggak? Sudah siap nggak ini? Saya kasih kesempatan satu lagi deh. Biar kita minggu depan udah mulai apa namanya kalaupun teman-teman misalkan nggak agak-agak crowded udah nggak fokus lagi untuk belajar minimal saya nanti masuk ke materi gitu. Ini Tuyara sama Putra halo siap
Tadi kan saya minta tolong siapkan, udah siap. Tiara sama Tiara sama Putri terus. Tiara sama Putra. Ya, Bu. Oke, silahkan. Kalau siap dipresentasikan. Nggak Mas Pati lagi kan bagian ininya? Saya belum megang punya Tiara, Ibu. Kayaknya Putra harus siap, karena kan Putra secara kan kadang bagian operator juga. Saya megangnya punya Kia, Ibu. Nanti berarti Kabela kan hadir ya. Kabela, Mas Asor sama Mas Hanif minta tolong dikerjakan ya tugasnya. Jadi masih ada minggu Baik, Bu. depan. Oke, silahkan dipresentasikan. Siapa Tiara atau Putra yang mau mempresentasikan? Apakah sudah ada, Bu? Ya, udah muncul. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu Susi yang telah bersedia kelompok saya untuk presentasi yang terakhir ya, Bu ya. Oke, baik. Kali ini kami akan presentasikan yaitu presentasi teori organisasi umum, yaitu permasalahan pada kelompok kami, yaitu sebuah organisasi yang mana organisasi itu memang rutin di lingkungan rumah kami yang diadakan setiap malam tahun baru. Sedikit kami kupas kegiatan yang ada di malam tahun baru itu. Di lingkungan rumah kami ada satu kegiatan yang mana kegiatan tersebut berbentuk Islami, yaitu setiap tahunnya memang bertema Semarak Bertasbih, yang mana kegiatan tersebut rutin diadakan para pemuda Karang Taruna setiap tahunnya yang bertepatan dengan malam tahun baru atau malam pergantian tahun baru. Tetapi di balik kegiatan tersebut, kami para panitia pastinya memerlukan biaya yang cukup besar untuk keberlangsungannya acara tersebut. Singkatnya, seminggu sebelum acara tersebut, kami panitia tidak semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang dibutuhkan di dalam acara tersebut, seperti tenaga maupun keuangannya, dan nyatanya kami para panitia masih kurang dana yang memang cukup besar untuk kegiatan tersebut. Adapun masalah di luar keuangan itu yaitu situasi, yang mana sangat kami khawatirkan setiap tahunnya, yang mana kekhawatiran itu berupa kondisi cuaca, dikarenakan kegiatan yang kami buat bertepatan di bulan Desember, yang mana kalau kita lihat secara BMKG bahwa di bulan Desember sampai Maret merupakan musim hujan. Itu di dalam permasalahan tersebut, kami yang pihak yang berkaitan di dalam permasalahan itu tentunya ada ketua pelaksana, sesi bendahara, dan kami seluruh panitia. Next, singkatnya dalam solusi keuangan tersebut, kami panitia memutuskan solusi yang berkaitan dengan keuangan tersebut. Oke, kepada Tiara, minta tolong untuk dijelaskan. Bisa menjalankan kegiatan tersebut dikarenakan kami seluruh panitia masih punya sejumlah kas yang mana kas tersebut dari kegiatan pergantian malam tahun baru tersebut. Karena kami seluruh panitia sudah menjalankan kegiatan tersebut selama 17 tahun lamanya. Dan pada akhirnya kami seluruh panitia bisa menutupi kekurangan dana keuangan tersebut menggunakan dana kas kegiatan pergantian malam tahun baru dari sebelum-sebelumnya. Next. Oke, di solusi ini memang kami seluruh panitia sudah menjalankan
kegiatan tersebut selama 17 tahun yang lama, 17 tahun lamanya. Eh, jadi kami eh, memutuskan untuk memakai sisa uang kegiatan sebelum-sebelumnya untuk menutupi kekurangan kegiatan tahun tersebut. Seperti itu. Oke, masalah yang kedua. Next. Masalah kedua yaitu tentang cuaca. Solusinya adalah dan apabila terjadinya hujan, kami seluruhnya sudah menyiapkan tempat yang mana aula tersebut memang tidak terlalu besar, tetapi bisa digunakan oleh para warga apabila pada saat acara tersebut terjadi hujan yang terus-menerus dan tidak terkira. Dan para warga bisa next, Putra. Baik, di solusi kedua ini memang kami sudah menyiapkan tempat berupa aula di samping karena kami itu mengadakannya acara tersebut berupa di lapangan. Jadi kami di samping lapangan ada sebuah aula yang memang kami khususkan apabila kekhawatiran tadi yang berupa turunnya hujan eh, yang menghalangi acara di eh, sekitar di rumah saya, kami sudah menyiapkan tempat aula untuk para warga apabila hujan tersebut turun pada kegiatan acara tersebut. Sini ada kesimpulannya. Oke, Tatiara bisa dilanjut. Dan terakhir kesimpulan masalah, yaitu kami yakin setiap kesulitan dan rintangan yang kami hadapi dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang berbentuk kebaikan dan keagamaan. Ketika ada kesulitan yang menghalangi, pasti Allah beri jalan keluarnya dari permasalahan itu. Dan kami selalu dipesan oleh orang-orang tua kami. Ketika kalian mengundang orang, maka kalian harus menjamin bahwa orang tersebut harus merasa nyaman dan Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada masukan dari teman-teman atau ibu, saya persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti ini presentasi yang kelompok terakhir ya. Minggu ini maksudnya, bukan terakhir, nggak ada lagi minggu ini yang terakhir. Ini hampir sama kalau saya lihat itu sudah bagus, maksudnya sudah bagus ya, sudah ada mengarah ke clue-nya masing-masing, hanya mungkin mirip-mirip sama studi kasusnya Mas Pati, jadi masih agak mengglobal gitu ya. Mengglobalnya itu harusnya dikerucutkan lagi atau di skala prioritas atau spesifiknya lah, spesifikasinya itu lebih mengarahnya kemana. Kalau saya ambil kesimpulan bahwa kegiatan ini sebetulnya sudah terjadi tahun ke tahun selama sudah berjalan 17 tahun. Betul gitu ya, Mas Putra sama Tiara ya? Begitu ya, Putra. Jadi ini kegiatan itu sebetulnya kegiatan rutin tahunan yang sudah berjalan sampai 17 tahun. Nah, tetapi eh, akan mengadakan ini pas berarti ada kegiatannya berarti di 2025 ya, tahun baru 2025 kemarin kan, Januari kan, betul ya. Nah, di sini tuh harusnya digarisbawahi. Ini masih ibaratkan kalau penyampaian itu masih menyebar kemana-mana. Apa untuk clue-nya itu masih belum apa masih belum jelas gitu teman-teman, masih menyebar kemana-mana. Harusnya digarisbawahi itu mungkin apa Mas Putra sama Katiara, bentar. Laptop saya lobet sebentar, kita cas dulu
Saya lupa ngecas tadi. Harusnya misalkan gini, ada clue-nya itu event tahun baru, misalkan eventnya itu ditulis apa namanya, ini apa namanya, semarak bertasbih gitu ya. Kegiatannya harusnya gini, problemnya kegiatan event tahunan yaitu semarak bertasbih di malam tahun baru, harusnya begitu, ada clue-nya. Itu Betul nggak? Betul nggak, Mas Putra? itu sudah saya tulis Ibu di situ, bertepatan Kenapa? dengan baru. Kenapa? Maaf, nggak begitu jelas. Bentar saya ini. Kalau Ibu bilang perlu seperti itu, kebetulan di sini saya sudah menerapkan sih Bu, bertepatan dengan malam tahun baru atau malam pergantian tahun baru Bu. Iya, berarti maksudnya kan permasalahannya itu kan berarti ini permasalahannya itu adalah temanya adalah event semarak bertasbih apa namanya di malam pergantian di malam pergantian tahun baru di 2025 gitu kan? Betul nggak? Iya Bu. Ya, itu kan harusnya clue-nya dikeluarkan dulu, garis bawahi dulu gitu permasalahannya. Kalau ini kan menyebar kemana-mana gitu. Maksud menyebar kemana-mana itu yang berhubungan dengan MBK, BMKG, yang berhubungan dengan kurangnya dana, itu kan menyebar kemana-mana. Harusnya kan di garis bawahi itu. Jadi teman-teman maksudnya mulai belajar untuk mengidentifikasi masalah. Misalkan identifikasi masalahnya itu adalah permasalahan event yang event tema dengan semarak bertasbih di pergantian malam tahun baru 2025 2024 ke 2025 gitu atau 2025 lah langsung. Permasalahan yang ditemukan adalah panitia apa namanya panitia menemukan permasalahan dengan kurangnya atau minimnya budgeting di anggaran 2025 di tahun baru 2025 itu. Terus yang keduanya adanya spekulasi yang berkaitan dengan cuaca berdasarkan informasi dari BMKG. Misalkan itu kan berarti yang musim hujan kan atau musim hujan. Nah, terus baru di situ yang terlibat itu siapa aja. Nah, nanti coba next tadi itu yang terlibat siapa. Nah, sebutkan yang terlibat. Nah, di sini ketua pelaksana, sesi kali apa kok sesi seksi kali ya. Saya kan harusnya ada seksi bendahara, seksi keseluruh panitia gitu. Atau saya juga sama ya disingkatnya saya ya saya jadi agak lupa nih. Kalau apa seksi bendahara atau apa nah udah yang terlibat ketua pelaksana, saya bendahara seluruh panitia. Oke, terus next lagi baru di situ panitia menemukan solusi satu. Pertama, untuk poin satu itu kan tadi ada budgeting yang minim di anggaran 2025. Nah, dengan budgetnya minim di anggaran 2025, maka panitia menemukan solusinya dapat menggunakan anggaran dana yang masih tersedia, misalkan contohnya di dompet apa di saldo atau di dompet lah di dompet organisasi karena kegiatan ini atau organisasi ini sudah berjalan selama 17 tahun, maka organisasi memiliki save money atau memiliki apa namanya tabungan dana dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Maka diperbolehkan atau diizinkan untuk menggunakan dana yang ada sebagai sumbang apa namanya kalau bahasa organisasinya itu apa ya Mas Fatih, bukan dana silang apa namanya. Aduh, kalau di organisasi itu kalau misalkan ada dari kegiatan ini nggak tercukupi ya bisa dipakai dari kegiatan yang sebelumnya. Itu ya inilah ibaratkan kayak ada dana silang atau dana bantuan dana dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, itu disebutkan di situ. Terus yang keduanya, antisipasi cuaca untuk solusi yang keduanya, antisipasi untuk apa namanya? Antisipasinya berarti dampak cuaca ya, antisipasi terjadinya misalkan
curah hujan atau cuaca tidak mendukung pada event tersebut, maka panitia menyiapkan aula sebagai ruang perkumpulan atau event tersebut agar berjalan dengan lancar. Itu maksudnya bahasa-bahasanya ya. Bahasa saya juga mungkin agak sedikit belibetnya tuh kayak kalian bisa inilah, bisa bisa cari apa bahasa-bahasanya. Kadang kalau nanti kita sambil ngetik kan suka suka ketemu tuh bahasa-bahasa bakunya kayak gitu. Nah, kayak gitu maksudnya jadi terarah. Jadi kita juga bahwa kelompoknya Tiara itu adalah sebuah organisasi yang dimana dia itu selalu mengadakan kegiatan rutin tahunan yaitu dengan tema dikir atau bertasbih bersama gitu, tetapi dia itu pertama menemukan permasalahan tuh panitianya karena kurangnya dana atau kurangnya sponsor gitu untuk kegiatan tersebut. Terus yang keduanya karena di Desember itu biasanya cuacanya curah hujannya lebih tinggi, maka dia itu harus mencari solusi tempat yang emang di indoor lah gitu, tempatnya di indoor, nggak jangan sampai di outdoor. Kenapa? Karena menjaga agar peserta tetap nyaman, tetap aman, dan tetap terkendali walaupun misalkan ternyata eh, apa namanya ramalan cuaca hujan atau BMKG itu bisa terantisipasi dengan baik gitu gitu teman-teman. Jadi itu terurai di situ permasalahannya karena kalau ini tuh emang terurai juga tetapi masih agak ngeglobal gitu Mas Putra. Jadi kalau kita itu contohnya tujuannya mau ke Kalibata dibawa dulu kemana-mana dulu. Saya misalkan mau ke Kalibata kan bisa aja langsung tinggal naik kereta tujuan. Ini saya diajak dulu ke Jakarta Pusat, nanti saya diajak dulu ke Jakarta Timur, habis itu saya ke Kalibata. Nyampainya tuh lama gitu. Kalau mau ke tujuan itu nyampainya tuh lama gitu karena masih dibawa dulu untuk bercerita ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Mungkin bahasanya bisa dipersingkat lah. Karena ini terlalu apa sih namanya terkecuali kayak tadi misalkan Mas Abadi walaupun panjang kali lebar tapi terstruktur. Oh, ini permasalahannya ini. Terus ada solusinya juga apa saja tuh yang di ruang publiknya yang berkaitan dengan divisinya keuangan. Nah, terus transparansi kesimpulannya juga apa dari mulai sampai proses sampai akhir itu permasalahannya itu terurai semua walaupun di situ panjang kali lebar tapi persingkat tetap kita bisa mengikuti gitu bisa mengikuti. Nah ini juga sama. Jadi ini tuh digarisbawahi kayak tadi Mas Pati. Kalau Mas Pati kan maksudnya tadi dengan adanya dana tetapi tidak ada produktivitas di organisasinya itu kan jadi kayak stagnan gitu gitu tidak ada kegiatan apa-apa gitu jadi kayak nggak apa sih namanya nggak produktif lah gitu organisasinya. Nah kalau Mas Putra itu kebalikannya justru organisasinya mau ada kegiatan tetapi kurang dana dan ada permasalahan dengan yang berkaitan dengan cuaca kalau mengadakan kegiatan di tahun baru gitu. Paham nggak yang saya sampaikan Mas Putra, Mbak Tia dan teman-teman yang lainnya? Maksudnya ini nggak Paham, Bu. relate nggak gitu yang apa yang saya sampaikan itu relate nggak? Paham, paham. Relate Nah ya. gitu. Oke, jadi Ada mungkin gitu ya. itu Bu, tadi Ya. yang masalah si konsumsi si apa itu bukan CI, tapi Sera India Eho. Iya, Jadi harusnya si kan gitu ya. bendahara si iya. Makanya Bukan kan CI perasaan saya kalau CI ikut daging nanti. organisasi biasanya kan Daging CI. seksi gitu. Jadi mungkin minta tolong gitu. Makanya tadi saya khawatir saya salah kan siapa tahu kan anak-anak sekarang mungkin emang disingkat-singkat kan kadang banyak yang disingkat saya kan nggak paham gitu. Udah lama nggak Iya, kalau organisasi disingkat juga. si biasanya Bu. Si itu Sera India Eho, jadi bukan Iya, harusnya CI. gitu kan ya. Iya. Nah, mungkin itu kali Mas makasih tuh Bu Rina. Jadi seperti itu teman-teman. Mas Putra digarisbawahi dulu permasalahannya apa di underline, terus habis itu apa nih yang terlibat siapa, terus solusinya apa saja. Dipersingkat aja, lebih singkat, jelas. Ini poin pertama, ini poin kedua, ini baru nanti di kesimpulan diuraikan dengan adanya dana sumbangsi dana talangan dana atau sumbangan dana dari
kegiatan-kegiatan sebelumnya, maka kegiatan tersebut dengan budget yang sangat minim masih dapat berjalan dengan baik, mendapatkan sponsor dari kegiatan-kegiatan sebelumnya lah, kayak intinya kayak gitu. Terus yang keduanya, dengan ada peramalan cuaca dari BMKG bahwa Desember itu curah hujannya lebih tinggi, tetapi kami memiliki solusi, yaitu adanya ruangan indoor yang sangat nyaman, atau maksudnya fasilitas lah di situnya, fasilitas yang memadai untuk kegiatan tersebut, maka tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan panitia. Nah, untuk kegiatan berikutnya di tahun-tahun berikutnya ini akan menjadi pembelajaran atau menjadi bahan acuan untuk panitia agar mempersiapkan dengan baik dan membuat proposal ataupun pengadaan sponsor buat kegiatan-kegiatan berikutnya agar lebih meriah dan lebih produktivitasnya lebih menarik gitu. Maksudnya bukan produktivitas, maksudnya acaranya lebih menarik gitu, atau lebih menarik, atau bahkan mungkin biasanya bertasbih jadinya ada yang ada ustadznya di situ yang ceramah, kan bisa aja kayak gitu. Siapkan pawang hujan gitu. Siapkan pawang hujan. Iya, makanya kan Gak masuk ibu pawang hujan mah. kayak gitu. Jadi seperti itu ya, Mas Putra sama Kak Tiara, diperbaiki dikit ya, terus diberikan tuh itunya apa referensi materinya menurut riset siapa gitu, kayak tadi Bu Rina. Jadi menurut risetnya itu kan banyak tuh yang Sinclair atau yang siapa saya juga jujur saya sendiri aja kadang nggak hafal nama-namanya tuh, bahasanya Latinnya agak susah-susah gitu. Tapi di situ saya ada kalau nggak salah ada 1 atau 4 yang buat organisasi, itu ada di situ ruang lingkupnya. Terus ada yang secara personality juga ada. Contohnya kayak Tyler itu kan dia buat perusahaan atau buat ruang publik, itu bisa gitu direferensikan. Mungkin gitu ya teman-teman semuanya. Silahkan boleh di stop screen. Apa namanya? Kak Putra, ada yang ditanyakan nggak sampai sini teman-teman, buat semuanya, mau yang sudah presentasi atau yang belum presentasi, silahkan kalau ada yang dipertanyakan sebelum kita tutup perkuliahannya. Karena sudah mau jam 10. Silahkan ada yang mau ditanyakan. Buat yang sudah presentasi, intinya terima kasih, apresiasi buat teman-teman, semuanya tidak ada yang salah, semuanya benar, tetapi maksudnya ada sedikit revisi-revisi, itu maklum ya, karena untuk supaya lebih terarah, terukur tugasnya, dan ini bisa menjadi bahan pembelajaran atau referensi teman-teman. Masing-masing personality kan memiliki isu dan studi kasusnya masing-masing. Terus bagi yang belum presentasi dipersiapkan, insya Allah minggu depan nanti ada waktu lagi untuk presentasi. Jadi dipersiapkan kalau bisa lebih di informasi pemaparannya lebih detail, lebih terukur. Kan udah dapat contoh nih dari teman-teman yang sudah presentasi. Oh, Mas Pati seperti ini ya studi kasusnya, Bu Rina ternyata seperti ini ya, Mas Abadi seperti ini. Berarti yang punya saya harus ini nih, harus materinya harus lebih bagus, penulisannya harus lebih oke, presentasinya juga harus lebih menarik, terus dari penyampaian materinya juga harus lebih terukur gitu. Jadi teman-teman juga harus menjadi bahan referensi, bukannya berarti belakangan presentasi malahan tanda kutip, mohon maaf ya, malah ya maksudnya lebih veteran yang pertama gitu. Justru kalian itu, wah mumpung presentasi udah dapet contoh-contoh nih, berarti aku harus lebih baik nih dari yang teman-teman yang lainnya. Bukan teman-teman yang lainnya tidak baik juga, tetapi minimal ada poin-poin yang ditambahkan yang lebih subjektifnya itu lebih mengarah. Begitu ya teman-teman. Kelompoknya Kak Jaskia sama Rahmat, terus kelompoknya Kabela, Mas Hanif sama Kak Asor ya, tadi dipersiapkan, silahkan untuk presentasinya, karena ini pembelajaran buat teman-teman langsung implementasi. Kalau teman-teman cuma hanya mendengarkan saya ngoceh di teori,
ya 5 menit aja udah lupa. Tapi kalau dengan adanya studi kasus ini, maka teman-teman akan mengetahui, oh iya seperti ini ya step by step cara penyelesaian permasalahan itu. Ternyata kita itu harus tahu dulu arahnya kemana, solusinya seperti apa, siapa yang terlibat. Berarti di kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu. Gitu ya teman-teman semuanya. Sebelum itu kita foto bareng. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah merasa cukup? Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Dari Oke, Fatih kalau cukup Ibu. oke, silahkan yang on cam kita screenshot. Mas Rahmat gitu ya, apa namanya? Bisa ya Saya menunggu Mas Hanif. menyelesaikan. Oke, udah Tapi Bu udah bisa siapa? Ibu. Oke, disiapkan minggu depan ya, Mas Rahmat sama Kak Zaskia, terus Siap Ibu. kelompoknya. Kalau yang lainnya, nah karena tadi kan teman-teman sudah mendapatkan sosialisasi Sepime ya, kita udah pakai alat, maka nanti nggak pakai classroom, jadi kayaknya saya besok tinggal dosennya, besok itu dosennya, bagian dosen, Kaprodi. Kalau saya kan emang udah dari kemarin ya, awal-awal gitu, untuk sama kayak Badika, Bu Elita semua, karena kan Cipitasnya udah duluan trial and error-nya gitu. Nah, sekarang itu mahasiswa dan dosennya. Jadi nanti itu pembelajaran kita langsung menggunakan di Sepimanya. Jadi kayaknya nggak ada classroom. Jadi teman-teman itu udah nggak ada lagi nitip absen ya atau main asal ini ya, tapi semuanya ada di situ gitu. Jadi ikutin prosedur akademik dengan baik, prosedur sistem dengan baik. Kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk mahasiswa. Apa namanya, mungkin dari simak yang asalnya kurang ya udah bagus tapi kurang relevan. Nah sekarang mungkin lebih di eh, maksimalkan ya, step by step kita memperbaiki diri secara fasilitas maupun secara akademik. Mungkin gitu ya teman-teman semuanya. Kita screenshot satu, udah siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat, selamat menjalankan ibadah puasa. Besok nggak berasa tinggal ke-20 ya? Ke-20 ya, yang ke hari 20 nggak berasa. Tetap semangat, tetap istiqomah menjalankan ibadah puasanya. Bagi yang menjalankan, Sama-sama Ibu. bagi yang tidak menjalankan juga tetap semangat juga. Kan masih aura atau vibes-nya Ramadan itu masih begitu berasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa revisinya ya. Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Malam. Sama-sama. Ya. Rahmat kameranya. Ada yang rambut baru. Berat. Aduh, Febri, good night ya semuanya. Selamat istirahat guys. Katanya si ketua mau buka bersama ya, bukber ya. Oh iya, nih Info-info lah, info-info. Kalau aku sempet aku datang. Oke guys, bye. Bye, dadah. Makasih Fatia kan ya, thank you. Yo, sama-sama. Bye-bye.